Aku ngerasa dunia ini berputar terlalu cepat. Tugas kuliah, persiapan KKN, harapan keluarga, semuanya buat aku terbebani. Aku harus cari jalan keluar sebelum semuanya menjadi terlalu berat. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mbak Livia ya? Iya. Oh, silakan Mbak masuk Mbak, sini duduk dulu. Assalamualaikum Mbak Livia, selamat pagi. Terima kasih telah datang pada konseling hari ini. Bagaimana keadaanmu? Sejujurnya saya merasa lelah dan cemas Bu akhir-akhir ini. Jadi kamu merasa lelah ya? Lalu kalau kabarmu hari ini gimana? Kalau keadaan saya sih baik-baik aja Bu, cuman ya itu saya sering merasa lelah, capek, sama saya sering cemas sih Bu. Oke, saya mengerti dan saya menghargai kamu karena telah hadir pada konseling hari ini. Sebelum mulai lebih lanjut, bagaimana kalau kita memainkan perkenalan dan memainkan permainan kecil terlebih dahulu? Apakah kamu mau mencobanya? Iya boleh Bu, permainan apa ya? Namanya permainan 3 hal. Jadi nanti kamu akan menyebutkan 3 hal sesuai kategori yang akan saya sebutkan. Apakah kamu siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Pertama, sebutkan 3 makanan favorit kamu. Saya suka mie, terus nasi goreng, sama stok. Oke, selanjutnya sebutkan 3 tempat yang ingin kamu kunjungi. Saya pengen ke Vancouver, pengen ke Korea, sama saya pengen ke Turki. Lalu yang terakhir, sebutkan 3 hal yang membuat kamu senang akhir-akhir ini. Berkumpul sama teman-teman saya, terus saya nonton drakor yang lagi hype, dan saya juga nonton film konser. Banyak ya yang membuat kamu senang. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan permainan ini? Saya merasa lebih santai sih Bu. Bagus Olivia, saya senang mendengarnya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tujuan kita berkumpul di sini, yaitu untuk membahas bagaimana cara mengelola stres dan kecemasan serta mencari solusi supaya kamu merasa lebih tenang dan lebih fokus untuk mengerjakan tugas dan dalam persiapan KKN. Iya Bu, baik. Sebelum lebih lanjut, kita akan membuat beberapa kesepakatan agar sesi konseling ini berjalan lancar dan nyaman. Kesepakatan ini penting agar kamu merasa lebih terbuka dan mendapatkan manfaat maksimal. Oke Bu, saya coba. Oke, pertama, kita bekerja sama sebagai tim. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu, dan kamu diharapkan untuk lebih aktif terbuka. Kita tidak akan menghakimi satu sama lain, tetapi kita akan mencari solusi bersama. Setuju? Setuju Bu, saya akan mencoba terbuka. Oke, yang kedua, semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia. Apapun yang kamu ungkapkan tidak akan saya bagikan tanpa izin kamu. Setuju? Setuju Bu, saya percaya pada Ibu. Ketiga, saya berharap kamu terbuka dalam berbagi cerita dan pengalaman agar saya bisa memahami situasi kamu dengan lebih baik dan membantu mencarikan solusi yang tepat untuk kamu. Oke Bu, saya akan mencoba terbuka tentang masalah saya kepada Ibu. Konseling ini adalah proses kerjasama untuk mencari solusi. Kamu tidak sendirian, dan kita bisa saling mendengar dan berbagi perspektif satu sama lain. Langkah pertama, kita akan membahas apa yang membuatmu cemas, tertekan, stres, seperti tugas kuliah dan KKN. Lalu ceritakan dengan jujur apa yang kamu rasakan karena tidak ada jawaban yang benar atau salah. Baik Bu, saya akan mencobanya. Setelah itu kita akan mencari solusi bersama seperti teknik untuk mengelola kecemasan dan stres
agar kamu merasa lebih tenang dan nyaman dalam mengerjakan tugas. Oke? Oke Bu, jelas. Sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang masalah yang kamu alami. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang kecemasan dan stres yang kamu alami. Lalu Alivia bisa diceritakan lebih dalam tentang masalah tugas dan persiapan KKN yang sedang kamu alami saat ini. Jadi Bu, sebenarnya saya tuh merasa kalau saya tuh nggak bisa mengatur waktu dengan baik belakangan ini. Terus saya juga merasa kalau setiap tugas yang datang itu terus menerus gitu, jadi menumpuk. Nah, saya juga merasa kalau saya itu harus ngerjain tugas itu tuh harus dengan baik, dengan sempurna gitu. Padahal di sisi lain juga saya harus mempersiapkan KKN juga yang waktunya tinggal sebentar lagi. Terus saya jadi merasa terjebak dan tertekan dalam situasi itu. Nah, itu yang membuat saya malah menunda-nunda pekerjaan itu Bu. Jadi itu membuat saya semakin panik karena waktu yang saya punya hanya sedikit gitu Bu. Oke, saya paham. Jadi ada perasaan cemas yang datang karena banyaknya tugas dan persiapan KKN yang harus kamu lakukan, sementara waktunya sangat singkat. Lalu kamu merasa terjebak dalam beban tugas yang harus sempurna, dan akhirnya kamu menunda-nunda ya. Iya Bu, betul kayak gitu. Dan kadang tuh saya juga nggak bisa kontrol semuanya dengan baik gitu. Saya tahu saya bisa, saya punya kemampuan buat ngerjain itu, tapi saya tuh selalu khawatir kalau apa yang saya kerjakan itu nggak sempurna gitu Bu. Jadi saya selalu berpikir kalau saya nggak mengerjakan dengan sempurna berarti itu saya gagal. Selain itu juga saya dituntut oleh keluarga saya buat kayak lulus dengan waktu yang cepat, terus memperoleh IPK yang tinggi, dan omongan-omongan dari keluarga itu jadi membuat saya lebih tertekan gitu. Itu adalah perasaan yang sangat berat, Alivia. Terkadang kita terjebak dalam pikiran seperti itu, yaitu justru membuat kita merasa semakin tertekan dan tidak bisa bergerak maju. Kamu menginginkan hasil yang sempurna, tetapi pikiran itu justru membuatmu menunda pekerjaan dan merasa semakin cemas. Iya Bu, saya merasa seperti itu, dan itu juga membuat saya merasa semakin lelah, dan akhir-akhir ini juga saya kurang fokus. Saya juga sering banget ngerasain ada ketegangan di tubuh, kayak terutama di leher sama bahu saya itu kadang pegel, padahal saya nggak melakukan kegiatan yang berat gitu. Oke, terima kasih Alivia sudah berbagi. Saya bisa merasakan betapa besar tekanan yang kamu rasakan dengan banyaknya tugas dan persiapan KKN yang harus kamu lakukan. Perasaan terjebak antara keinginan untuk menyelesaikan semuanya dengan sempurna dan kenyataan bahwa waktu yang tersedia terbatas memang sangat membingungkan. Terkadang kita harus mengontrol semuanya agar hasilnya maksimal. Padahal itu bisa membuat kita justru merasa semakin tertekan dan malah menunda-nunda pekerjaan. Iya Bu, benar banget. Kadang saya juga pengen menyelesaikan semuanya dengan waktu yang singkat dan juga dengan sempurna kayak gitu Bu. Tapi semakin saya mencoba buat ngerjainnya kayak gitu, saya malah semakin merasa kewalahan dan malah merasa tambah cemas. Jadi itu yang bikin saya lebih sering panik, dan saya juga bingung harus mulai semuanya ini dari mana. Saya paham Alivia. Jadi ada perasaan cemas karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan dan keinginan untuk menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Selain itu, perasaan terjebak dalam waktu yang terbatas membuatmu merasa semakin tertekan ya? Iya Bu, betul kayak gitu. Saya juga khawatir kalau saya nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, baik dari dosen, saya sendiri juga, terutama dari ekspektasi keluarga. Itu
itu yang bikin saya jadi tambah menunda-nunda pekerjaan itu Bu. Jadi saya juga sering merasa kalau saya tuh nggak benar-benar ada di sini gitu Bu. Saya kayak berkegiatan atau menjalani rutinitas itu tanpa merasakan atau menyadari apa yang benar-benar terjadi sekarang. Dari itu jadi kayak jiwa saya di sini tapi pikiran saya nggak tahu kemana gitu Bu. Ya, saya mengerti Olivia. Kamu merasa terjebak dalam beban tugas dan tekanan untuk menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Pikiran seperti itu memang bisa membuatmu merasa cemas dan akhirnya menunda pekerjaan. Kamu juga merasakan ketegangan di tubuhmu yang bisa jadi akibat dari stres. Lalu kita akan bekerja untuk mengurangi stres ini dengan dua teknik utama, yaitu teknik restrukturing kognitif dan teknik bangku kosong. Sebelum kita mulai mempraktikannya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang masing-masing teknik yang akan kita gunakan. Yang pertama, ada teknik restrukturing kognitif, yaitu teknik mengubah pola pikir negatif yang sering muncul seperti saya tidak bisa menyelesaikan semuanya, atau kalau tidak sempurna saya akan gagal. Dengan teknik ini kita akan mencoba mengganti pikiran-pikiran negatif tersebut dengan pemikiran yang lebih realistis dan positif. Lalu yang kedua ada teknik bangku kosong. Teknik ini membantu kita untuk memahami menghadapi konflik emosional atau teknik tekanan yang dirasakan. Dalam teknik ini kita akan membayangkan seseorang, situasi, atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah kita duduk di bangku kosong di depan kita. Kamu akan berbicara dengan sosok tersebut untuk mengungkapkan perasaan dan pikiranmu, lalu berpindah peran untuk menjawab dari sudut pandang mereka. Lalu tujuan dari teknik ini yaitu untuk membantu kamu menyadari dan mengurangi emosi yang selama ini mungkin terpendam atau sulit diungkapkan. Dengan teknik ini diharapkan kamu bisa lebih memahami dirimu sendiri, merasa lebih tenang dan mampu mengelola kecemasan dengan lebih baik. Saya mengerti Bu. Jadi di sini kita mencoba memahami perasaan saya dengan cara saya berdialog dengan diri sendiri ya Bu. Ya, tepat sekali Olivia. Sekarang kita akan mencoba teknik kursi kosong. Bayangkan ada seseorang yang ada di kursi di depanmu, lalu yang sering memberikan tekanan kepadamu. Bisa kamu bayangkan? Bisa Bu. Saya membayangkan di situ ada kakak saya. Dia selalu ngomong dan mengingatkan saya untuk mendapatkan nilai yang sempurna dan tidak mengecewakan keluarga. Oke, bagus Olivia. Sekarang katakan kepada sosok ayah yang ada di kursi itu, katakan apa yang selama ini kamu rasakan terkait tekanan yang diberikan. Dari kamu. Papa, aku tahu Papa pengen aku sukses, tapi aku juga selalu merasa berat dan terbebani dengan ekspektasi itu. Aku capek Pak. Aku ingin Papa percaya kalau aku tuh udah berusaha yang terbaik dan berusaha semampu aku. Papa cuma pengen kamu punya masa depan yang bagus, masa depan yang cerah. Papa takut kamu gagal karena kamu kurang bekerja keras. Aku ngerti Papa khawatir sama aku dan pengen yang terbaik buat aku. Tapi di sini aku juga butuh ruang buat terus berproses. Aku janji aku bakal terus berusaha, tapi aku juga butuh Papa buat percaya sama aku kalau aku bisa menjalani ini dengan cara aku sendiri. Luar biasa Olivia. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan dialog dengan ayahmu tadi?
Rasanya sih lega Bu, saya jadi bisa mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan kepada ayah saya. Bagus sekali Olivia. Kamu bisa mencoba teknik ini lagi setiap kali merasa tertekan. Ini adalah cara yang baik untuk memahami dan menyelesaikan emosi yang terpendam. Sekarang kita lanjut ke teknik restrukturing kognitif. Saya ingin kamu ingat kembali pikiran negatif yang sering muncul, seperti saya tidak bisa menyelesaikan tugas dengan sempurna, atau kalau tidak sempurna saya akan gagal. Coba ubah pikiran tersebut menjadi lebih positif dan realistis. Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Mungkin saya bisa berpikir kayak saya tuh punya kemampuan buat menyelesaikan tugas ini dengan baik, dan saya bisa melakukannya dengan sempurna itu. Atau kalau saya bisa melakukan yang terbaik, itu sudah cukup dan itu menurut saya sudah sempurna. Luar biasa Olivia. Itu adalah contoh pikiran yang lebih positif, dan mungkin saya bisa berpikir seperti saya punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini dan saya bisa melakukannya dengan baik meskipun tidak sempurna. Atau kalau saya melakukannya dengan baik, itu sudah cukup. Dengan berpikiran seperti itu, kamu akan merasa lebih tenang dan tidak terjebak dalam ketakutan akan kesempurnaan yang membuatmu merasa cemas. Ingat, yang terpenting adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa, bukan mencari kesempurnaan yang tidak realistis. Oke, sekarang kita akan membuat kontrak perilaku. Ini adalah kesepakatan yang akan membantu kamu menerapkan teknik-teknik yang sudah kita bahas. Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi kecemasan dan mengatur waktu yang lebih baik? Mungkin saya akan berusaha mengerjakan tugas dan pekerjaan saya dengan lebih terstruktur, kayak membuat jadwal atau daftar tugas harian, dan saya bisa menetapkan waktu khusus untuk mengerjakan setiap tugas tersebut. Saya juga mungkin bisa berpikir lebih positif dan merasa untuk tidak terjebak lagi dalam keinginan untuk menyelesaikan tugas yang saya punya dengan sempurna. Itu adalah cara yang sangat baik Olivia. Dengan cara itu kamu bisa lebih fokus dan tidak merasa tertekan dengan tuntutan kesempurnaan. Selain itu, saya ingin kamu meluangkan waktu untuk beristirahat dan menjaga keseimbangan antara belajar dan relaksasi. Saya setuju Bu, dan saya di sini juga akan mencoba membuat jadwal yang lebih seimbang. Oke, bagus sekali Olivia. Terima kasih telah berkomitmen untuk melakukan perubahan ini. Sebelum mengakhiri sesi ini, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan atau mungkin ada bagian dari sesi ini yang mungkin kurang kamu pahami? Saya rasa tidak ada sih Bu. Saya sekarang juga merasa lebih tenang, dan saya di sini juga siap untuk mencoba teknik-teknik yang bisa saya lakukan sendiri di rumah. Oke, baik Olivia. Mari kita simpulkan sesi kita hari ini. Kita telah membahas bagaimana kecemasanmu terkait tugas dan persiapan KKN yang dapat membuatmu merasa tertekan. Kita mempraktikkan teknik bangku kosong dan restrukturing kognitif, dan kamu sudah membuat komitmen untuk mengatur waktu dengan lebih baik dan berpikiran positif. Semoga langkah-langkah ini membantumu mengelola kecemasan dan merasa lebih tenang. Ingat, kamu tidak sendirian dalam proses ini. Terima kasih Bu atas konseling kali ini. Saya merasa lebih siap dan mampu untuk menghadapi semuanya. Baik, sampai jumpa di sesi selanjutnya Olivia. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih Bu, sampai jumpa. Ya.